Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan yang telah dipelajari terkait mata kuliah seminar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Pasaribu dengan NIM 1905102018, kelas Manajemen Informatika 5A Politeknik Negeri Medan. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu saya, Ibu Lamtiur Sinambela, SSI, MSI. Masuklah kita ke pembahasan, yaitu karakteristik karya ilmiah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, seminar ialah menjelang untuk pembahasan ilmiah, hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang ahli dan dihadiri oleh beberapa penyangga. Karya ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang berisi pembahasan tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara terstruktur dengan menggunakan bahasa yang benar. Kenapa perlu seminar? Karena dalam seminar munculnya ide-ide cemerlang, ditemukannya potensi tersembunyi, adanya diskusi dan perdebatan yang membuahkan rumusan, kesimpulan, atau rekomendasi. Hasilnya nanti akan digunakan oleh para pembuat keputusan atau menentukan sikap dan tindak lanjut yang bersifat strategis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Konsep dasar karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki syarat minimal, yaitu menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baik dan benar. Hakikat karya ilmiah: kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah dapat berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium. Ada dapat berupa ide atau inovasi baru, berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Mengenai jenis KTI, ada beberapa di antaranya subjektif dan objektif. Subjektif yaitu laporan, buku daras, kertas kerja, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Objektif menjelaskan masalah, memberikan penelitian atau komentar, memberikan saran, sanggahan sebagai pembuktian hipotesis untuk mengajukan rancangan. Ciri-ciri karangan ilmiah yaitu mendalam atau tuntas, dikupas secara mendalam, dibahas hingga akhirnya secara mendetail dan spesifik. Objektif, dikemukakan apa adanya dengan data dan fakta yang diperoleh, tidak mengada-ngada. Sistematis, disusun menurut pola tertentu dan jelas urutan dan kaitan antara unsur-unsur tulisan. Cermat, menghindari kekeliruan. Lugas, pembahasan langsung pada yang dikaji tanpa basa-basi. Tidak emosional atau melibatkan perasaan. Berlaku umum, logis, memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Bernas singkat dan isinya padat, jelas mudah dipahami, terbuka dengan adanya pendapat baru, menggunakan bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Cara penyajian atau pemaparan KTI: dalam bentuk narasi, hasilnya kisahan; dalam bentuk deskripsi, hasilnya uraian; dalam bentuk eksposisi, hasilnya paparan; dalam bentuk argumentasi, hasilnya bahasan. Fungsi dan peran KTI sebagai dokumen ilmu dan juga sebagai alat komunikasi antar penemu ilmu pengetahuan dan pemakai ilmu pengetahuan. Langkah-langkah penelitian: 1. Menemukan topik yang jelas batasnya, bidangnya, tempatnya, dan waktunya. Menentukan tujuan, membuat kerangka, mengumpulkan data, mengolah dan menyusun data atau kompilasi data, menulis laporan. Adanya kriteria dalam memilih
masalah, yaitu seberapa penting masalah yang dibahas. Apakah menurut masalah yang dibahas, apakah menarik? Seberapa cukup pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan? Mungkinkah memperoleh data? Masalahnya memiliki batasan. Masuk kita ke sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Ada 3 bagian pelengkap awal, bagian isi atau inti, bagian pelengkap akhir. Bagian pelengkap awal yaitu halaman judul, kata pengantar, prakata, abstrak, atau ringkasan mengenai isi karya ilmiah, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti ada pendahuluan, subbabnya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, sumber data, metode penelitian, sistematika penulisan, deskripsi masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Bagian pelengkap akhir yaitu daftar pustaka, lampiran, indeks, riwayat hidup. Latar belakang masalah. Alasan memilih judul tersebut. Apa yang mendasari pemilihan judul? Alasan yang membuat keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. Bila latar belakang sudah diketahui, diharapkan dapat merumuskan masalah. Rumusan masalah atau identifikasi masalah diungkapkan dengan kalimat tanya dan akan menjadi pokok pembicaraan yang kita analisis. Rumusan masalah berupa pertanyaan inti mengenai masalah yang dikemukakan, apa yang menjadi problem yang perlu dipecahkan. Ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah, pendekatan masalah. Segi-segi apa yang dikaji untuk menjawab pemecahan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Tujuan penulisan atau penelitian. Tujuan penulisan merupakan tujuan objektif, bukan tujuan subjektif. 1. Untuk apa persoalan itu dikemukakan? Untuk apa kita melakukan penelitian itu? Postulat yaitu teori dasar, dan hipotesis yaitu dugaan atau perkiraan sementara. Sumber data atau cara memperoleh data. Metode penelitian, metode yang bergantung pada sifat masalah yang diteliti, yaitu metode historis. Ada beberapa, yaitu metode deskriptif, metode deskriptif analitis, metode eksperimen, metode empiris, dan lain sebagainya. Sistematika penyajian yaitu mengemukakan garis besarnya, seperti tinjauan pustaka, pembahasan masalah, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Tujuan perumusan masalah yaitu mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, memenuhi keinginan sosial, dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Perumusan tujuan penelitian yang jelas. Pencarian masalah dapat dikaji dari berbagai sumber, misalnya bacaan dan sebagainya. Tahap perumusan masalah. Ada identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, penetapan research question, identifikasi tujuan. Hipotesis. Ada hipotesis statistikal dan hipotesis statement. Cara untuk merumuskan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaknya jelas dan padat.
Rumusan berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah dasar dalam bentuk hipotesa. Permasalahan yang baik memiliki 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai penelitian atau bersifat orisinil dan dapat diuji kebenarannya. Feasible, dapat dipecahkan metode dan masalahnya. Sesuai dengan kualifikasi peneliti, memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan si peneliti. Sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai topik research, yaitu penelitian secara observasi melalui diskusi dosen atau riset. Bibliografi, yaitu sumber-sumber datanya. Langkah penting dalam membuat suatu perumusan masalah yaitu menentukan fokus penelitian, menentukan subfokus penelitian juga, faktor pengkajian faktor yang dipilih, keterkaitan secara logis faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.